Dan pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Ada lebih dari 12% kasus COVID-19 di Indonesia terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 18 tahun. Artinya 1 dari 8 kasus konfirmasi COVID-19 adalah anak-anak. Dan untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui program vaksinasi. Vaksinasi untuk anak ini terus dikencarkan saat ini. Dan lalu seperti apa cara kerja vaksin untuk anak? Apa saja perbedaan vaksinasi COVID-19 ini bagi anak dan dewasa? Nah, pastinya banyak orang tua yang bertanya-tanya di rumah terkait hal ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, mari kita tanyakan langsung ke dokter spesialis anak, Profesor Dr. Rini Sekartini. Selamat pagi, Prof. Rini. Selamat pagi, Prof. Rini. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Prof. Rini. Nah, Prof. Rini, kami di sini juga turut mengundang pemirsa untuk bertanya langsung bersama Prof. Rini terkait vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak di 0215839900. Jadi nanti teman-teman dan juga pemirsa jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Prof. Rini di nomor telepon tersebut. Tapi sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita akan bertanya langsung ke Prof. Rini. Prof. Rini, sebelum kita membahas tentang seperti apa vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak, sekarang kita juga mau tahu lebih lanjut. Sebenarnya dampak atau risiko yang dimiliki seorang anak jika mereka terkena COVID-19 itu apa, Prof? Karena kita sudah sering mendengar apa saja bahayanya bagi orang dewasa memiliki komorbid, mereka lanjut usia, tetapi untuk anak-anak, ini apa saja, Prof? Ya, terima kasih. Ada beberapa kajian ya, dan datanya memang dari di luar negeri, bahwa ada yang disebut long COVID ya. Jadi gejala COVID-nya itu menetap sampai kira-kira 120 hari setelah paparan. Itu ditemukan pada anak usia 6 sampai 16 tahun. Jadi mereka mengalami kendala selama 120 hari, ada beberapa gejala yang masih dirasakan setelah dinyatakan negatif ya dan sudah sehat, tetapi ada beberapa gejala sisa ya. Nah, gejala sisa itu biasanya bisa menghambat aktivitas anak tersebut sehari-hari. Seperti itu. Mungkin gejalanya yang disampaikan bervariasi ya. Ada yang mungkin masih sering batuk ya. Kadang-kadang sering merasa sesak nafas ya, tapi bukan sesak nafas yang terus-menerus ya. Jadi istilahnya namanya long COVID ya. Itu terjadi di data di luar negeri. Di data kita saya belum tahu pasti apakah sudah terjadi kasus long COVID pada anak kita. Baik, dan kalau kita lihat data, Prof. Rini, sekarang ini dikatakan bisa 1 dari 8 kasus di Indonesia ini bisa menjangkiti anak-anak. Ini sebenarnya apa penyebabnya? Mengapa begitu rentannya anak-anak kita di Indonesia terkena COVID-19 ini sendiri? Ya, kalau dilihat sekarang ini, terutama varian Delta kan sangat mudah menyebar ya. Dan kalau ditilik lebih lanjut, sekarang sumber penularan adalah klaster keluarga ya. Jadi anak kan selama ini masih di rumah saja, belum bersekolah ya, dan orang tua masih sebagian besar keluar rumah untuk bekerja. Walaupun sekarang ada PPKM, tapi tetap ada beberapa yang diharuskan bekerja. Jadi klaster keluarga kami lihat semakin tinggi dan memudahkan penularan. Nah, kalau di rumah itu kan rata-rata walaupun orang tua sudah berusaha menjaga kesehatannya, tapi di rumah kan dia nggak pernah pakai masker kan dalam kondisi sehat ya. Jadi kalau dia tidak tahu apakah sakit atau tidak, mudah menularkan gitu. Dan kalau dia pun sakit, sebenarnya masa inkubasinya sudah terjadi di dalam rumah, sehingga anak akan terpapar juga. Baik. Prof. Rini berbicara mengenai upaya pencegahan. Tadi Prof. Rini juga sempat mengatakan bahwa dari klaster keluarga ini juga bisa berpotensi tinggi untuk menularkan COVID-19 kepada anak. Berbicara mengenai pencegahan, pastinya salah satu upaya yang dilakukan dengan vaksinasi untuk anak itu. Ini mungkin bisa dijelaskan, Prof, apa perbedaan vaksinasi terhadap anak dengan orang dewasa? Apakah berbeda atau sama saja? Dan kalau ada perbedaannya, apakah penyuntikan dosisnya juga sama atau seperti apa, Prof? Kalau bicara mengenai vaksinasi, memang salah satu upaya untuk pencegahan ya terhadap paparan, terutama beratnya penyakit dan juga lama durasi perawatannya menjadi lebih singkat. Kalau ditanya mengenai jenis vaksin yang kita anjurkan untuk anak sekarang masih dengan Sinovac, jumlahnya pemberiannya sama 0,5 cc ya, 0,5 cc ya, 0,5. Dan disuntikan secara istilahnya intramuskuler ya,
di lengan kanan, di lengan atas ya, bisa di kiri, bisa di kanan. Dan untuk saat ini di Indonesia yang kita izinkan baru berusia 12 tahun ke atas ya. Jadi kemarin pada saat kami melakukan sosialisasi, ada yang tanya juga 11 lewat 5 bulan, lewat 6 bulan boleh tidak? Karena aturannya kita menggunakan angka 12 tahun, jadi 12 tahun pas baru boleh dilakukan imunisasi ya. Dan ada beberapa yang perlu diperhatikan pada anak dengan penyakit tertentu, itu harus ada surat keterangan dari dokter yang merawat ya. Yang lainnya sama aturannya seperti kalau dia sudah terpapar harus 3 bulan setelah dinyatakan sembuh ya. Kalau demam tidak diberikan, dan juga kalau dia mendapat imunisasi lain selain COVID, jangka waktunya harus 1 bulan, minimalnya 1 bulan. Dan kalau dilihat cakupan di Jakarta cukup baik ya, saat sampai per kemarin itu sudah 44,2%. Kebetulan di DKI sudah sangat baik sekali data, jadi saya sendiri bisa mengakses dari website yang ada jumlah cakupan imunisasi untuk 12 tahun ke atas. Oke, Prof, ini bagaimana dengan cara kerja sistem kekebalan tubuh anak itu sendiri saat mereka diinjeksikan vaksinasi atau vaksin COVID-19? Apakah cara kerjanya sama dengan yang terjadi di tubuh orang dewasa juga? Atau seperti apa untuk orang tua di rumah mungkin? Sama, reaksinya sama. Maksudnya yang kita berikan kan antigennya, diharapkan tubuh akan membentuk antibodi. Ya. Nah memang kalau kita bicara antibodi kan ada yang dinyatakan titernya berapa sih, ada yang setelah disuntik berapa kekebalannya ya, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Salah satunya adalah kesehatan anak pada umumnya, status gizinya ya, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi dan juga cara pemberian vaksin dengan benar. Jadi memang saat ini kita tidak menyarankan memeriksa titer antibodi, tetapi diharapkan dengan pemberian 1 kali sudah ada kekebalan di dalam tubuh anak ya. Prinsipnya sama, dan kalau dilihat efeknya ya, kejadian ikutan pasca imunisasi hampir-hampir sama, tapi kalau saya tanyakan di Komda KIPI sedikit sekali laporan KIPI pada vaksinasi anak ini ya. Dan kalau kita lihat tata caranya kan sama ya, semua screening, detensi, karena ini kan anak remaja ya. Jadi kita bisa menggunakan screening yang sama dengan orang dewasa. Baik, tadi sempat disinggung juga mengenai KIPI, datanya saat ini masih sangat sedikit. Ini penyebabnya sebenarnya apa, Prof? Apakah karena memang kekebalan imun di anak itu masih baik, atau memang mereka karena masih kondisi tubuhnya masih cukup muda, atau seperti apa? Ya, KIPI itu penyebabnya terjadinya ada pengaruh terutama dari kesehatan anak ya. Dan kalau dilihat memang kalau anak kan sudah sering mendapatkan imunisasi ya, sampai kelas 6 itu sudah rutin mendapatkan imunisasi. Dan rata-rata juga KIPI imunisasi rutin itu juga sedikit sekali. Dan ini kan masuk varian dari vaksinasi influenza ya. Dan memang kalau dibandingkan dewasa dengan suntikannya sama, kalau saya perhatikan KIPI-nya lebih tinggi pada dewasa ya. Dan saya tidak tahu pasti nih kenapa reaksi anak tidak terlalu berat ya. Mungkin anak sudah biasa, dan jarang yang takut ya saya perhatikan. Anak kalau diimunisasi cukup santai ya. Orang dewasa luar biasa ya. Banyak yang tiba-tiba hipertensi ya. Kadang-kadang pusing. Nah itu yang saya perhatikan, mungkin secara psikologis anak lebih siap diimunisasi ya dibandingkan dengan dewasa. Lebih siap, lebih berani ya Prof ini. Baik Prof, ini kita juga masih akan bertanya lebih lanjut lagi terkait vaksinasi untuk anak-anak, terutama untuk vaksin COVID-19. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami, dan kami masih mengundang pemirsa ya untuk bergabung bersama. Tentunya Anda dapat menanyakan langsung ke Prof Rini di nomor 021 5839900. Namun usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Prof Rini dari spesialis anak tentang vaksinasi untuk anak. Namun kita akan langsung ke penelpon yang sudah berhasil masuk di line interaktif kita. Ada Bapak Haltin di Mamasa, Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Haltin.
Baik, sepertinya terputus. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Hamani di Serang, Banten. Selamat pagi, Pak Hamani. Selamat pagi, Mbak. Baik. Ibu dokter, saya mau nanya ya. Ya, silakan. Anak saya kan SMP kelas 2, cuman dia dulunya punya penyakit BC gitu, tapi sekarang udah sembuh. Itu boleh nggak ya Bu divaksin? Oke, kelas 2 umur berapa Pak Hamani anaknya? Kelas 2 mau ke kelas 3 lah. Oke, umurnya Umur berapa usia? usianya? Di berapa? 13 apa 14 tahunan. Oke, 13-14 tahun. Dan dulu ada infeksi apa Pak Hamani tadi? Boleh diulang kembali? Penyakit TBC paru-paru. Oke, TBC paru-paru ya, baik. Baik, langsung saja. Terima kasih Pak Hamani atas pertanyaan. Langsung Prof Rini untuk jawabannya. Ya, kalau penyakit TBC itu kan penyakit infeksi ya, dan itu ditangani pemberian obat dan jangka waktu tertentu. Kalau dia sudah sembuh, itu tetap diperbolehkan ya, apalagi sudah lama ya. Jadi segera membawa anaknya untuk vaksinasi ya Pak Hamani. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, Langsung sudah aman bisa ya. divaksin. Baik, terima kasih Pak Prof Rini. Kita langsung lagi ke penelpon kita yang tadi sudah masuk namun terputus. Ada Pak Haltin di Mamasa, Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Haltin. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, silakan Pak Haltin pertanyaannya untuk Prof Rini. Ya. Saya begini, apakah tidak ada efek sampingnya kepada anak yang mau divaksin ini? Iya, Itu saja pertanyaannya. kalau tidak ada efek samping. Iya, itu saja. Iya. Singkat saja, Baik. karena banyak kok teman-teman yang mau menggunakan ini, jadi singkat saja. Oke, untuk teman-teman, ini berarti untuk anak-anak dari teman Pak atau seperti apa Pak Haltin? Iya, untuk anak-anak yang saya tanyakan ini, untuk anak-anak saja, begitu. Baik, Baik. langsung saja kita tanyakan ke Prof Rini. Silakan Prof, bagaimana ini untuk Pak Haltin? Saya kurang mendengar ya, tidak mendengar tadi suara Pak Haltin saya. Oh ya, Oh ya, pertanyaannya tadi apa saja efek samping ataupun dampak vaksin kepada anak-anak ini? Ya, sama seperti sebenarnya vaksin pada orang dewasa, dia sering mengeluhkan pegal ya, atau nyeri di bekas suntikan, tapi tidak terlalu bermasalah dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Jarang yang sampai berat, dan sampai saat ini anak-anak kan jarang yang memiliki komorbid ya, jadi efek sampingnya mungkin karena reaksi lokal aja istilahnya ya. Ada kemerahan atau nyeri atau pegal di bekas suntikan. Itu saja yang sering lapor. Nah Prof Rini, mungkin juga bisa dijelaskan, ini mungkin banyak orang tua juga bertanya, kenapa dari usia 12 sampai 17 tahun saja? Kenapa nggak usia yang dari usia sebelumnya, lebih muda lagi Prof? Ya, saat ini kebijakannya dari pemerintah, termasuk juga BPOM dan kajian dari Ikatan Dokter Indonesia, kita memberikannya 12 tahun ke atas dahulu ya. Memang ada negara lain yang sudah melakukan pemberian vaksinasi di bawah usia 12 tahun. Mungkin saja nanti kajian berikutnya akan dinilai kembali ya oleh pemerintah, dalam hal ini BPOM dan juga dari para ahli terkait vaksin ya. Mudah-mudahan bisa lebih mulai dari awal lagi, dari sejak balita diberikan vaksinasi. Usia lebih kecil lagi ya Prof. Nah berbicara dengan tentang anak kecil, ini pasti banyak sekali orang tua yang ingin melindungi anaknya Prof. Ini bagaimana di usia balita dan juga mereka masih menyusui, ini terutama sudah beredar informasi bahwa jika ibu-ibu menyusui sudah diperbolehkan mendapatkan vaksinasi dan dikatakan ini juga akan bisa memberikan kekebalan kepada anaknya melalui susu yang diberikan. Ini seperti apa cara kerjanya Prof? Memang benar, jadi sebenarnya kalau bayi yang mendapatkan ASI itu mendapatkan banyak benefit ya, banyak keuntungan ya. Apapun yang diperoleh oleh ibu akan transfer kepada bayinya melalui pemberian ASI, termasuk pemberian vaksin COVID ini ya. Walaupun kita tidak tahu berapa persen dari kekebalan itu akan terbentuk kepada bayinya, tapi paling tidak ada respon yang terbentuk untuk bayinya ya pada saat dia menyusui. Tapi dengan ASI ya, bukan dengan susu formula, jadi harus menyusui baru akan mendapat keuntungan.
Apa saja yang perlu diperhatikan nih dari ibu yang menyusui yang setelah divaksin, kemudian agar bayinya ini juga tetap terjaga begitu dari COVID-19? Dan jangka waktu dari melahirkan sampai bisa mendapatkan vaksinasi jika mereka menyusui itu kapan, Prof? Kalau jangka waktunya sebenarnya bisa kapan saja ya, bayi ibunya yang setelah lahir kemudian sehat, kondisinya sudah fit, boleh diberikan imunisasi. Jadi tidak ada batasan khusus kapan paling cepat diberikan imunisasi. Jadi kalau kita memakai prinsip makin cepat makin baik, itu bisa digunakan dan biasanya tergantung juga dari kondisi ibunya, ya. Ibu melahirkan kan kadang-kadang secara kesehatan menyeluruhnya kan dia masih dalam proses pemulihan. Nah, itu juga perlu diperhatikan supaya tidak terjadi KIPI. Baik, artinya ini perlu diperhatikan ya agar tidak terjadi KIPI dan juga terus memperlihatkan gitu artinya kondisi-kondisi kesehatan kita agar tetap di maintenance dengan tenaga medis. Terima kasih Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, Prof.